Pada tanggal 29 Oktober kemarin, komet 3I Atlas itu mencapai titik perihelion atau titik terdekatnya dengan matahari. Dan sekarang sedikit demi sedikit komet ini tuh mulai menjauh keluar dari tata surya kita. Tapi kalian tahu gak sih bagaimana komet 3I Atlas ini pertama kali ditemukan? Sekarang gue akan menceritakan bagaimana para ilmuwan menemukan pengunjung antar bintang ini. Tapi gue akan kasih kalian peringatan nih, kalau kalian berharap akan ada berbagai macam teori konspirasi tentang 3I Atlas di video ini, kalian akan kecewa ya. Karena kali ini kita akan membahas sains murni bagaimana ilmuwan menemukan komet ini. Sudah siap? Oke, langsung aja kita mulai. Pada malam tanggal 1 Juli 2025, seorang astronom bernama Edward sedang duduk di depan layar komputer di Rio Hurtado, Chile. Ia memegang secangkir kopi. Kubah teleskop terbuka menghadap malam dingin di pegunungan Chile. Di layar komputernya, notifikasi peringatan muncul secara berkala. Titik-titik cahaya yang bergerak di sini dan garis cahaya yang bergerak di sana. Biasanya semua itu hanyalah asteroid yang sudah dikenal dan tercatat di basis data. Artinya tidak ada hal yang aneh. Tugas Edward itu sederhana, memeriksa setiap peringatan dan mencocokkannya dengan database. Lalu ia menandai bahwa objek itu telah teridentifikasi, lalu lanjut ke objek berikutnya. Malam demi malam ia memindai bentangan langit luas, mencari sesuatu yang berbeda di antara bintang-bintang. Ia melakukannya menggunakan teleskop Atlas, singkatan dari Asteroid Terrestrial Impactless Alert System, sistem peringatan dini untuk asteroid yang berpotensi menabrak bumi. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah peringatan muncul, menandakan objek bergerak baru dengan kode acak yang dihasilkan oleh sistem. Tapi angka di sebelahnya, terutama kecepatannya itu tidak masuk akal. Edward memeriksa lagi. Objek itu bergerak terlalu cepat. Dalam perhitungan orbit, para astronom memperhatikan nilai yang disebut dengan eksentrisitas. Bagi benda apapun yang mengorbit matahari, nilainya itu harus kurang dari 1. Namun, benda ini memiliki nilai lebih dari 6, sesuatu yang harusnya mustahil. Edward kemudian menghitung ulang. Hasilnya sama. Ia memeriksa datanya, memastikan tidak ada kesalahan. Namun, angkanya tetap sama. Satu-satunya kesimpulan logis adalah benda ini tidak berasal dari tata surya kita. Ia datang dari sistem bintang lain. Edward terdiam menatap layar, lalu ia mencoba melacak asalnya dengan menjalankan simulasi orbit ke masa lalu. Garis lintasannya menjauh, jauh melewati Neptunus, keluar dari tata surya menuju ruang antar bintang. Objek ini datang dari ruang antar bintang. Sebelumnya hanya ada 2 objek yang seperti itu yang pernah ditemukan, tetapi yang ini terasa berbeda. Kecepatannya tercatat 58 km per detik atau sekitar 208.800 km per jam, menjadikannya pengunjung tercepat yang pernah tercatat di tata surya. Jika secepat itu, sudah berapa lama ia berkelana? Perhitungan Edward menunjukkan mungkin jutaan, bahkan miliaran tahun. Sebagai gambaran, dengan kecepatan secepat itu, benda ini tuh bisa mengelilingi bumi dalam 11 menit atau menempuh jarak bumi ke bulan dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Kecepatan seperti ini tidak muncul begitu saja. Objek ini seperti mendapatkan tendangan gravitasi saat melewati bintang-bintang lain. Sedikit demi sedikit mempercepat dirinya, berpindah dari satu sistem ke sistem lain selama miliaran tahun. Profesor David Jewitt dari UCLA, sang penemu dari sabuk Kuiper, menjelaskan bahwa dengan kecepatannya, jelas objek ini tuh sudah berada di ruang antar bintang sangat lama. Mereka menyadari benda ini bukan sekedar batu es antar bintang, tapi peninggalan kuno dari masa awal galaksi.
Seorang astronom muda bernama Matthew Hopkins berdiri di podium dalam konferensi astronomi nasional Inggris. Ruang konferensi penuh sesak oleh para astronom yang penasaran dengan penemuan aneh ini. Hopkins dan timnya kini memiliki nama resmi untuk benda tersebut, Three Eye Atlas, yaitu objek antar bintang ketiga yang pernah ditemukan. Slide pertama menampilkan lintasan orbit Three Eye Atlas di tata surya. Sebuah lengkungan yang membawa benda itu mendekati matahari, lalu terlempar kembali ke ruang antar bintang. Tidak ada yang aneh di situ. Namun slide berikutnya membuat ruangan terdiam. Hopkins menunjukkan lintasan Three Eye Atlas bukan hanya di tata surya, tetapi di seluruh galaksi Bima Sakti. Timnya menelusuri orbit jauh ke masa lalu, memperhitungkan tarikan gravitasi bintang-bintang dan bahkan rotasi galaksi. Ternyata lintasan itu tidak sejajar dengan bidang utama bintang-bintang di galaksi kita. Objek ini berasal dari apa yang disebut astronom sebagai piringan tebal, wilayah galaksi yang berisi bintang-bintang tua dari masa awal pembentukannya. Berbeda dengan matahari dan bintang-bintang muda yang berada di piringan tipis. Hopkins kemudian menampilkan angka yang mengejutkan semua orang. Perkiraan usia dari benda ini adalah 10 miliar tahun. Ruangan seketika hening. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan lintasan, kecepatan, dan asalnya di piringan tebal galaksi, Three Eye Atlas diperkirakan berusia sekitar 10 miliar tahun. Mungkin lebih tua dari itu. Artinya, ini bisa jadi komet tertua yang pernah diamati manusia. Sebuah kapsul waktu kosmik dari masa ketika galaksi baru terbentuk. Hopkins melanjutkan, objek ini kemungkinan terbentuk di sekitar bintang yang kini sudah punah, dan secara kebetulan saja lintasannya bersinggungan dengan tata surya kita. Teleskop Hubble diarahkan ke Three Eye Atlas. Profesor David Jewitt memimpin pengamatan tersebut. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Objek itu bergerak sangat cepat sehingga Hubble harus mengikutinya, layaknya membidik burung dengan teropong. Akhirnya teleskop berhasil mengunci posisinya, sekitar 446 juta kilometer dari bumi. Hubble mulai mengumpulkan foton demi foton, membentuk citra perlahan. Awalnya hanya terlihat noise dan titik-titik statis. Namun seiring proses berlangsung, sebuah bentuk mulai tampak. Setetes air mata, sebuah jejak debu kosmik. Itu bukan debu biasa. Debu ini telah terperangkap di dalam es selama miliaran tahun. Dan kini saat mendekati matahari, es itu menyublim, berubah langsung dari padat menjadi gas, melepaskan partikel kuno yang terbentuk di awal sejarah alam semesta. Dari pengamatan, awan debu itu membentuk ekor besar yang menyerupai tetesan air mata, memanjang dari inti komet. Dengan mengukur kecerahan dan panjang ekor debu, para ilmuwan memperkirakan ukuran intinya sekitar 5 km. Namun, meski kini mereka memiliki data visual dan ukuran, masih ada misteri besar. Dari apa sebenarnya benda ini terbentuk? Tim NASA yang dipimpin oleh Martin Gardiner menggunakan teleskop luar angkasa James Webb untuk meneliti Three Eye Atlas. James Webb Space Telescope adalah mata inframerah paling kuat yang pernah dibuat manusia. Tidak seperti Hubble, Webb bisa mendeteksi sidik jari kimiawi dari sebuah objek dengan melihat spektrum cahaya yang diserap oleh gas di sekitarnya. Setiap molekul meninggalkan pola khas pada cahaya yang melewatinya. Ketika tim Gardiner menganalisis spektrum cahaya Three Eye Atlas, hasilnya sangat mengejutkan. Komet ini didominasi oleh karbon dioksida, bukan oleh uap air seperti kebanyakan komet di tata surya kita. Artinya, komet ini belum pernah mendekati bintang manapun sebelumnya. Komet dalam tata surya kita biasanya sudah berkali-kali melewati matahari, sehingga lapisan karbon dioksidanya lama-kelamaan menguap, menyisakan uap air. Namun, Three Eye Atlas masih kaya akan karbon dioksida, bukti bahwa ia benar-benar perawan kosmik.
tak pernah tersentuh dari panas bintang manapun. Komet 3i Atlas bukan sekedar batu es melayang di ruang hampa. Ia adalah saksi bisu sejarah galaksi, mungkin lebih tua dari matahari itu sendiri. Dan kini, untuk sesaat dalam perjalanannya yang tak berujung, ia melintas di dekat kita, memberikan sekilas pandangan ke masa ketika Bima Sakti baru saja lahir. Penemuan kandungan karbon dioksida ini mengubah segalanya. Para ilmuwan sadar, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar murni. Benda yang belum pernah terbakar oleh sinar bintang manapun selama keberadaannya. Dengan kata lain, 3i Atlas adalah sisa asli dari masa awal pembentukan galaksi. Profesor Martin Kordiner menjelaskan, ketika kita mengamati komet ini, kita sebenarnya sedang melihat potongan bahan mentah yang membentuk bintang dan planet di zaman purba. Analisis spektrum menunjukkan bahwa sebagian besar komposisinya adalah es karbon dioksida dengan jejak kecil karbon monoksida dan molekul kompleks berbasis karbon lainnya. Namun yang paling menarik, hampir tidak ada tanda-tanda air. Itu artinya objek ini kemungkinan terbentuk di lingkungan yang sangat dingin, jauh lebih dingin daripada wilayah di mana matahari terbentuk. Disinilah teka-teki makin dalam. Kalau komet ini berasal dari piringan tebal galaksi, itu berarti ia terbentuk ketika Bima Sakti masih muda, dan masa di mana unsur berat seperti oksigen dan nitrogen itu masih sangat langka. Dengan kata lain, 3i Atlas bisa jadi terbentuk sebelum galaksi kita memiliki cukup logam untuk membentuk planet seperti Bumi. Data dari James Webb mulai dikirim ke laboratorium di seluruh dunia. Tim-tim astronom mulai membandingkan hasilnya dengan dua objek antar bintang lain yang pernah ditemukan sebelumnya, yaitu Oumuamua dan 2i Borisov. Namun perbandingan itu hanya membuat misteri semakin besar. Jika Oumuamua tampak seperti batu padat tanpa ekor, dan Borisov terlihat seperti komet biasa dengan banyak uap air, maka 3i Atlas berada di antara keduanya. Terlihat seperti komet, tapi dengan komposisi yang sangat tidak biasa. Beberapa ilmuwan menduga perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap sistem bintang di galaksi punya caranya sendiri dalam membentuk komet. Artinya, setiap kali sebuah komet antar bintang lewat, kita seolah sedang melihat sampel gratis dari sistem planet asing. Hingga kini, 3i Atlas terus bergerak menjauh dari kita, meninggalkan tata surya dengan kecepatan yang luar biasa, menyisakan hanya seberkas data dan citra yang akan dipelajari selama bertahun-tahun ke depan. Namun, pesan yang dibawanya jelas. Kita tidak sendirian di galaksi ini, bukan dalam arti kehidupan, tetapi dalam arti bahwa setiap bongkahan es yang melintas adalah pengingat bahwa galaksi kita itu hidup, bergerak, dan terhubung oleh miliaran fragmen sejarah kosmik. Dan di antara miliaran fragmen itu, satu butir kecil bernama 3i Atlas sempat singgah sebentar untuk memberi kita sekilas pandang ke masa 10 miliar tahun yang lalu. Masa di mana bintang-bintang pertama galaksi Bima Sakti baru menyala. Inilah kisah penemuan komet 3i Atlas, sebuah pengunjung dari masa lalu galaksi yang datang hanya sekali dalam seumur hidup manusia dan mengingatkan betapa luasnya waktu dan ruang yang melingkupi kita semua.